Halo, apa kabar teman dekat ceritaku? Saya Carla Tahir akan bercerita tentang lika-liku sosok seorang selebriti. Ceritaku cerita inspiratif tanpa gosip. Orang tua saya mengajarkan sesuatu yang baik adanya pada saya ya. Saya rasa hampir semua orang tua juga pasti akan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anak-anaknya ya. Yang diajarin juga simple-simple aja, sederhana. Yang saya lebih mengerti Mas Ade ini passionate terhadap kesehatan. Badan bagus justru adalah bonus daripada pola hidup sehat. Ingin punya berbagai kegiatan yang bisa membantu masyarakat di Indonesia terinformasi atau teredukasi tentang kesehatan, kenapa tidak? Binaragawan yang badannya tampak atletis dan menjadi idola kaum pria, Ade Rai hadir dengan pesonanya sendiri. Ia lahir dari keluarga yang sangat perhatian. Mendiang ayahnya seorang pensiunan ABRI dan ibunya seorang guru. Sejak usianya 4 tahun ia gemar dengan olahraga. Sejak kecil ia mengikuti beberapa cabang olahraga bela diri, juga bulu tangkis, voli dan panco. Keasikan dalam bidang ini membuat Ade Rai kecil jadi anak yang kurang pergaulan. Tapi ia tekun dalam sekolah hingga meraih gelar sarjana jurusan hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Berikut ceritanya. Ade Rai, binaragawan kelas dunia dengan ciri khas tubuh yang atletis dan kekar. Tampak sebagai tubuh ideal untuk kelas pria. Ia lahir dengan nama I Gusti Agung Rai pada tanggal 6 Mei 1970 dari pasangan I Gusti Rai Wijaya, anggota ABRI, dan Selena Susanti yang berprofesi sebagai guru. Sejak kecil, Ade Rai mendapat limpahan cinta yang besar dari kedua orang tuanya. Nama saya I Gusti Agung Rai Kusuma Yuda. Saya lahir di Jakarta tanggal 6 Mei, lebih dari 40 tahun yang lalu, 43 tahun yang lalu, ya tahun 1970. Saya lahir, bersyukur sampai hari ini masih sehat dan baik-baik saja. Ya, saya bersyukur keluarga saya, ayah ibu saya, ayah saya seorang tentara pensiunan ABRI, ya, ibu saya seorang guru. Ayah saya almarhum namanya I Gusti Rai Wijaya, ibu saya Selena Susanti. Ya. Tapi yang pasti saya bersyukur bahwa orang tua saya mengajarkan sesuatu yang baik adanya pada saya ya. Saya rasa hampir semua orang tua juga pasti akan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anak-anaknya ya. Yang diajarin juga simple-simple aja, sederhana, jangan korupsi, sehat selalu, dan banyak berbuat baik sama diri sendiri dan orang lain ya. Atlet binaragawan berdarah Bali ini tumbuh sebagai anak dengan tubuh yang kurus. Pada usia 10 tahun, berat badannya ketika itu hanya 25 kg. Bahkan hingga ia mencapai tinggi badannya seperti saat ini sekitar 183 cm di usia remaja, Ade Rai hanya memiliki berat badan 55 kg. Tapi sejak kecil, Ade Rai memiliki minat yang tinggi pada berbagai cabang olahraga. Menggeluti banyak cabang olahraga sejak kecil, sempat membuat banyak jam bermain Ade Rai terbatas. Ya, saya rasa sebenarnya kebetulan saya memang dari sejak kecil, umur 4 tahun saya sudah senang olahraga. Jadi sejak itu sampai hari ini ya memang kehidupan saya nggak lepas daripada olahraga. Dari kecil saya sudah ikutan olahraga bela diri, ikut judo, ikut karate, ikut silat. Lalu pernah menjadi pemain bulu tangkis, pernah menjadi pemain voli, lalu pernah menjadi pemain panco, sampai akhirnya jadi atlet binaraga dan sekarang terus coba mempromosikan pola hidup sehat ya. Jadi kalau ngomongin dari kecil, kehidupan saya sebagian besar memang dipenuhi dengan aktivitas olahraga saja. Di satu sisi memang kelihatan waktu bermainnya jadi kurang gitu, tapi di sisi lain karena kesenangan saya terhadap olahraga akhirnya menjadi mainan saya juga. Sejak kecil, ia didorong orang tuanya untuk menekuni pendidikan dengan baik. Berkat ketekunannya dalam belajar, ia mampu menyelesaikan pendidikannya hingga meraih gelar sarjana hubungan internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Saya sama dengan kebanyakan anak lainnya, saya sekolah di sekolah dasar biasa, lalu SMP, SMA juga sama. Saya bersyukur bisa terus sampai kuliah. Saya lulus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional di Universitas Indonesia. Jadi kalau sekolah terakhir sampai sarjana ilmu politik di UI. Tapi memang kecintaan dan kesukaan saya memang ada di olahraga, makanya kenapa dunianya saya di dunia olahraga dan kesehatan. Ya. Sangat welcome sekali, bahkan sayanya jadi merasa agak kurang nyaman bahwa seorang yang seperti dia yang begitu terkenal tapi begitu welcome dan begitu humble welcome saya di tempat fitness dia di Bandung. Bahkan dia mengatakan say thanks, dia menyediakan waktu dia sampai berjam-jam bersama saya karena dia menghargai saya datang jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung. Ade Rai sempat tidak naik ke kelas 2 SMA karena terlalu fokus dengan kegiatan olahraga bulu tangkis yang diharapkan oleh ayahnya akan menjadi pebulu tangkis yang sukses. Tapi karena tidak ingin gagal di bidang pendidikan, Ade Rai memilih fokus belajar dan berhenti sejenak dari bulu tangkis. Tapi saat ia menekuni pendidikan, sejak itulah ia mulai mengenal olahraga angkat beban yang membawanya ke olahraga binaraga. Pemicu yang lainnya karena ingin menang di olahraga panco yang ia gemari saat itu. Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Mau tidak mau pada saat itu akhirnya saya harus memilih karena nggak mungkin gagal di dua-duanya gitu. Makanya akhirnya saya memilih untuk fokus ke dunia pendidikan. Cabang olahraga binaraga bukan merupakan pilihan awal Ade Rai. Sejak SMP ia didorong orang tuanya untuk menekuni cabang olahraga bulu tangkis. Sang ayah bahkan terobsesi, putranya ini sukses sebagai pemain bulu tangkis hebat. Ia bahkan beruntung bisa bergabung di sebuah klub bulu tangkis prestisius ketika itu. Di cabang olahraga tersebut, Ade memang sempat meraih banyak prestasi sebagai pebulu tangkis remaja. Tapi terus terang, cabang olahraga bulu tangkis bukan pilihannya, melainkan pilihan mendiang ayahnya. Dan bersyukur sampai hari ini pun juga saya ada di bidang yang memang saya cintai juga gitu. Dalam hal ini yaitu olahraga itu sendiri, olahraga dan kesehatan itu sendiri. Jadi saya rasa ya karena orang tua saya juga memberikan kesempatan kepada saya untuk ada di bidang ini, jadi ya menyenangkan sekali. Jadi memang sebenarnya banyak latar belakang orang untuk berkecimpung di satu bidang ya. Tapi kembali lagi pada saat dimana bidang itu dipaksakan ya, apakah oleh orang terdekat kita, oleh orang tua atau bahkan oleh pasangan kita dan sebagainya, atau mungkin oleh adik kakak kita. Tentu biasanya tidak akan bertahan lama. Kebalikannya saya bersyukur keinginan saya untuk berolahraga adalah memang karena keinginan sendiri. Mungkin cabangnya bisa berbeda. Sebagai contoh misalnya waktu dulu saya senang bulu tangkis, tapi mungkin ayah saya lebih fokus sekali untuk supaya saya bisa berhasil sukses di bulu tangkis. Tapi keinginan saya ternyata justru ada di dunia fitness pada saat dimana karena keinginannya sendiri akhirnya saya lebih sukses di dunia fitness ketimbang di bulu tangkis. Karena banyak porsi waktu Ade Rai yang dialokasikan ke bulu tangkis, sempat membuat pelajarannya di SMA terlantar. Akibatnya, ia sempat gagal naik ke kelas 2 SMA karena nilainya anjlok. Inilah titik balik dalam perjalanan hidupnya. Ia harus memilih, gagal dua-duanya, olahraga dan sekolah, atau pilih salah satu. Ini kesempatan bagi Ade Rai untuk memilih sekolah dan meninggalkan bulu tangkis. Raket pun digantung,
karirnya di bulu tangkis pun berakhir. Ya, waktu bulu tangkis itu sebenarnya ada tantangannya ketika keinginan untuk berprestasi di olahraga mempengaruhi performa saya di dunia pendidikan di sekolah. Jadi makanya kenapa waktu itu pernah nggak naik kelas di kelas 1 SMA gara-gara dari dulu kan bulu tangkis. Jadi mau tidak mau pada saat itu akhirnya saya harus memilih karena nggak mungkin gagal di dua-duanya gitu. Makanya akhirnya saya memilih untuk fokus ke dunia pendidikan. Nilai Aderai di sekolah mengalami perubahan yang sangat baik ketika ia menekuni sekolahnya dengan baik. Tapi hobi olahraga yang terlanjur mengalir dalam darahnya membuat Aderai mencari olahraga yang tepat yang tidak banyak menyita waktu sekolah dan belajarnya. Ketika itu, ia masih intens menggeluti olahraga panco. Di meja panco, Ade seringkali gagal karena tubuhnya yang kurus. Olahraga inilah yang memicu keinginan Ade untuk menekuni cabang olahraga angkat beban lalu fitness, ujungnya cabang olahraga binaraga. Setelah saya masuk ke dunia pendidikan sekolah, saya tetap mencari sedikit-sedikit olahraga yang bisa saya lakukan di luar daripada waktu belajar saya. Makanya pada saat itulah saya mengenal olahraga aktivitas latihan beban. Jadi setelah mengenal besi, berlatih lama-lama ototnya jadi tambah besar gitu. Dan akhirnya olahraga binaraga lah yang menjadi profesi saya begitu. Yang saya lebih mengerti Mas Ade ini passionate terhadap kesehatan. Badan bagus justru adalah bonus daripada pola hidup sehat. Aderai banyak mengukir prestasi di bidang cabang olahraga seperti bulu tangkis, bela diri judo, dan tolak peluru. Sebagai atlet binaraga, ia juga mengukir prestasi prestisius di tingkat nasional, tingkat Asia, dan tingkat dunia. Pada kompetisi multi-event di SEA Games 1997, ia menyumbangkan medali emas. Di tingkat dunia, beberapa prestasi bergengsi ditorehkannya. Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Sekali lagi menurut saya, yaitu hanya sesuatu yang memang pasti adanya pada saat dimana kita bekerja keras, ya hasilnya adalah prestasi itu akan mengikuti kita gitu ya. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then Di cabang olahraga, Aderai mengukir banyak prestasi, terutama cabang olahraga binaraga. Prestasi Aderai dimulai pada tahun 1994 ketika ia meraih juara nasional pertamanya di kelas berat. Juara tersebut secara konsisten dipertahankannya selama 7 periode hingga tahun 2007. Selain juara nasional, ada juara lain yang ditorehkan Aderai di tingkat yang lebih tinggi, tingkat Asia. Pada tahun 1995, Aderai meraih prestasi sebagai binaragawan internasional pertamanya dengan gelar Mr. Asia. Beberapa kegiatan olahraga ya, saya pernah juara di tingkat DKI juga untuk judo, saya juga pernah juara juga di bulu tangkis ya, mulai dari anak-anak lalu di remaja, di taruna itu saya sempat juara, saya sempat ikut Platda DKI juga, saya juga cukup bersyukurlah dengan pengalaman saya di bulu tangkis. Aderai juga pernah dipercaya mengikuti kompetisi multi-event Asia Tenggara SEA Games tahun 1997. Pada ajang tersebut, ia meraih juara 1 dan menyumbangkan medali emas untuk Indonesia. Pada tahun berikutnya, 1998, Aderai kembali mewakili Indonesia ke ajang Mr. Asia dan berhasil meraih juara. Di sisi lain, saya juga pernah mewakili Indonesia untuk kejuaraan atletik, tolak peluru, mewakili mahasiswa juga
saya pernah ikuti. Lalu saya jadi atlet kampus untuk voli karena saya dulu adalah pemain voli juga. Di cabang olahraga binaraga, Ade Rai beberapa kali mengukir prestasi membanggakan di tingkat dunia. Tahun 1996, Ade Rai mengikuti kejuaraan dunia drug free paling bergengsi saat itu, Muscle Mania World. Dan ia berhasil meraih prestasi sebagai juara Muscle Mania World di kelas berat ringan. Pada ajang tersebut, Ade Rai bahkan meraih prestasi membanggakan negaranya, yaitu sebagai juara umum. Tahun 2000 adalah tahun terakhir Ade Rai bertanding di ajang binaraga internasional. 2 gelar juara dunia, Super Body Professional dan Muscle Mania Professional juga diraihnya pada tahun yang sama. Dan terakhir baru saya masuk ke dunia binaraga, di mana di binaraga lah mungkin prestasinya bisa optimal, bisa jadi juara nasional, juara Asia, juara dunia gitu ya. Tapi kembali lagi, sekali lagi menurut saya yaitu hanya sesuatu yang memang pasti adanya pada saat dimana kita bekerja keras, ya hasilnya adalah prestasi itu akan mengikuti kita gitu ya. Mas Ade ini ciri khasnya orangnya sangat unik, dia spesifik sekali. Dari segi kerapihan itu ciri khas dia juga. Biasanya lagi kalau orang bodybuilder kan, maaf ya, pada umumnya terkenal harus botak atau harus beringas atau bertato, harus kasar. Nah beliau tidak, malah sebaliknya nih. Karakteristik Mas Ade adalah very humble, always smiling, selalu bersenyum, siap menyediakan waktu seberapapun kalau orang mau ngajak dia ngobrol, mau ajak sharing, he's always welcome. Nah itu karakteristik yang paling unik yang saya dapat dari dia. Saya Ade Rai itu sosok yang bisa dicontoh oleh masyarakat Indonesia supaya rajin berolahraga. I will survive, yeah, as long as I know how to love. I know I'll be alive. I've got all my life to live. Sebagai binaragawan, Ade Rai tahu betul bagaimana menjadi manusia yang sehat. Seluruh pikiran dan tenaganya saat ini ia curahkan untuk mencapai mimpinya. Masyarakat Indonesia yang sehat dan mengerti bagaimana menjadi pribadi yang sehat. Karena itu, beberapa kegiatan ia lakukan untuk mencapai mimpinya itu. Apa saja mimpi atau obsesi Ade Rai? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Sekarang ini yang kami lakukan adalah menyediakan berbagai sarana fasilitas olahraga. Saya bikin sekolah tentang pendidikan kebugaran. This ain't a song for the broken-hearted. Memiliki tubuh atletis dan kekar membuat Ade Rai diidolakan tidak hanya oleh kaum perempuan, tapi juga kaum pria. Maka tak heran jika banyak orang penasaran dengan rahasia Ade Rai dalam membentuk tubuhnya. Selain orang memahami cara Ade Rai dalam membentuk otot tubuhnya dengan fitness, hal lain yang menjadi penasaran masyarakat adalah pola makan Ade Rai. Sempat heboh kabar Ade Rai membentuk tubuhnya yang atletis dengan rutin makan telur ayam sebanyak 20 butir sehari. Lantas, bagaimana ya Ade Rai menanggapi kabar tersebut? Ya mungkin masyarakat senang untuk mendengar sesuatu yang memang lain dari yang lain. Ya misalnya kayak contohnya misalnya, oh dia latihannya sehari 5 kali, oh dia makan telurnya 20 gitu. Oh dia misalnya lari dari pagi sampai malam gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang hanya sesuatu yang dilakukan karena memang kebutuhan profesi saja. Yang dimaksud dengan yang saya katakan tadi, sehat itu adalah keseimbangan semuanya. Kegigihan dan semangat serta konsistensi Ade Rai dalam membentuk tubuhnya yang atletis secara tak langsung, ia telah mendapat bonus tubuh yang sehat. Dalam perjalanannya, seluruh aktivitas olahraganya bertujuan membangun hidup yang sehat. Saya bersyukur pada saat saya mengenal olahraga bodybuilding atau binaraga itu, yang ternyata bonus terbesarnya itu adalah sebenarnya sehat itu sendiri. Ketika kita bisa menghargai yang namanya kesehatan karena kita punya gitu ya, kita aware dan sadar bahwa ternyata
memang sehat tidak menarik selagi masih kita miliki, menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Tapi sekarang mumpung sehatnya belum pergi, kita tetap jaga sebagai sebuah investasi di mana apresiasinya adalah ya hidup yang menyenangkan tadi. Jadi saya pikir itu satu hal yang saya syukuri dari apa yang saya lakukan. Setelah pensiun sebagai atlet, Ade Rai memfokuskan perhatiannya pada kampanye hidup sehat. Baik melalui tulisan di media cetak, juga melalui talk show di televisi dan radio. Ade Rai juga membantu sekolah-sekolah di Indonesia dalam membangun kurikulum pendidikan tentang kesehatan yang lebih baik. Selain itu, ia juga mendirikan berbagai fasilitas olahraga atau pusat kebugaran, baik di Jakarta maupun Palembang. Sekarang ini yang kami lakukan adalah menyediakan berbagai sarana fasilitas olahraga. Saya bikin sekolah tentang pendidikan kebugaran. Saya juga membantu sekolah-sekolah di Indonesia untuk merubah kurikulum tentang pendidikan kesehatan untuk bisa lebih baik dan sebagainya. Wawasan Mas Ade dengan saya kebetulan sama, kita punya passion yang sama, kita punya misi yang sama. Unconditional, hal itu yang Mas Ade sangat tonjolkan terus, bahwa memberi sesuatu terhadap orang, baik materi maupun pikiran atau pengalaman, itu beliau berikan tanpa ada perhitungan apapun. Aktivitas Ade Rai yang lain setelah pensiun sebagai atlet adalah menggeluti bisnis restoran dan klub malam yang menyebar di Jakarta dan Palembang. Tapi Ade Rai juga punya obsesi yang lebih besar terkait hidup sehat untuk skala nasional. Harapannya sebenarnya hanya lebih kepada, kalau hari ini ditanya adalah bagaimana bisa memberikan satu sumbangan untuk membuat masyarakat Indonesia bisa lebih sehat, misalnya terutama dalam cara pandang mereka terhadap kesehatan itu sendiri gitu. Ingin misalnya memperpanjang usia harapan hidup masyarakat di Indonesia misalnya, ingin menyediakan sarana fasilitas olahraga lebih baik, ingin punya berbagai kegiatan yang bisa membantu masyarakat di Indonesia terinformasi atau teredukasi tentang kesehatan, kenapa tidak? Harapan kedepannya supaya Mas Ade Rai lebih kekar badannya dan lebih disukai masyarakat Indonesia. Kekurangan yang ada pada diri kita jangan membuat kita putus asa, tapi jadikan cambuk bagi kita untuk berusaha menjadi yang terbaik entah sekecil apapun itu. Semoga cerita dari kehidupan selebriti tadi membawa inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya. Dadah!